Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galhuriza Oktaviani, NIM 43. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas UAS mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Monitoring atau pengawasan aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau call report kepada komite pembiayaan atau supervisor. Sedangkan monitoring atau pengawasan pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Untuk soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana cara meminimalisirnya. Downgrading risk berkaitan dengan risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari downgrading risk bagi pembiayaan bank yaitu bisa berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank dan likuiditas karena menurunnya kepercayaan masyarakat atau nasabah sehingga berimbas pada pembiayaan yang berada di bank tersebut. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihak bank mengharuskan bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar prinsip syariah yang dianut tetap seimbang dengan tujuan bisnis yang akan dicapai secara bersama-sama, sehingga tidak menimbulkan publikasi negatif yang berdampak pada penurunan rating pada bank tersebut. Untuk soal nomor 3 yaitu sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Dalam perkembangannya, jenis pembiayaan sindikasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama lead syndication, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Yang kedua yaitu club deal, yaitu sekelompok bank syariah secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dan yang lain tidak memiliki hubungan kerja bisnis yang sama dalam hal penyatuan modal mereka. Untuk yang ketiga yaitu sub-syndication, yaitu antara suatu bank dengan salah satu peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis antara keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Untuk proses sindikasi yaitu yang pertama, borrower mengajukan pembiayaan kepada bank atau permohonan pembiayaan kepada bank atau arranger, dan bank akan melakukan analisis pembiayaan dan terms and condition. Yang kedua yaitu berdasarkan negosiasi, bank akan memberikan jawaban dalam bentuk penawaran atau offer letter. Selanjutnya, apabila surat penawaran tersebut sekaligus juga berlaku sebagai surat persetujuan dan borrower setuju akan penawaran tersebut, maka surat penawaran berubah menjadi surat mandat yang diberikan ke bank. Selanjutnya, bank akan melakukan invitation kepada bank-bank yang akan menjadi peserta. Setelah itu, bank-bank tersebut setuju untuk ikut dalam pembiayaan sindikasi, maka proses selanjutnya adalah melakukan alokasi penyertaan final dari masing-masing peserta. Alokasi penyertaan tersebut merupakan tugas arranger. Untuk selanjutnya, setelah itu dilakukan dokumentasi pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan oleh setiap peserta pembiayaan sindikasi. Yang selanjutnya yaitu publikasi dilakukan oleh arranger. Yang terakhir, pelaksanaan pemberian pinjaman dilakukan oleh facility agent. Untuk soal nomor 4 yaitu apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Basarnas merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani sengketa masalah bisnis syariah. Basarnas memiliki peranan penting yaitu termasuk dalam menyelesaikan masalah dengan perdamaian, menyelesaikan masalah pembiayaan dengan hukum Islam, menyelesaikan sengketa antara masyarakat sebagai nasabah dan bank syariah, dan menyediakan penyelesaian secara sederhana terhadap penyelesaian muamalah atau perdagangan, industri, servis, dan lainnya. Untuk soal nomor 5 yaitu persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online?
Jawabannya, strategi yang dilakukan Bank Syariah yang pertama yaitu melakukan penyesuaian dengan menghadirkan dan menciptakan terobosan inovasi baru dalam bidang teknologi perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin luas. Yang kedua, dengan melakukan promosi dan pemberian hadiah yang menarik bagi nasabah sebagai upaya menarik minat menabung di bank tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada para nasabah, baik dari segi cara pegawai melayani nasabah menjadi poin penting. Yang keempat, yaitu menawarkan suku bunga yang bersaing. Sedangkan yang kelima, membuka kantor cabang, unit layanan, serta memperbanyak mesin ATM, serta menawarkan berbagai macam kemudahan bagi calon nasabah. Terima kasih.